Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, berjumpa kembali bersama kami Mr. Tukiman Jogotaro Viral News. Mari kita saksikan untuk liputan kegiatan Viral News selama ini dalam kegiatan setiap hari. Areal Pondok Pesantren Al-Quran Zainuddin, Desa Maribaya, Kramat, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Selamat Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Pada hari ini telah mengadakannya halal bihalal di aula Pondok Pesantren Zainuddin yang ada di Surodadi, Tegal, Jawa Tengah. Abdul Qadir Jailani beserta mamanya. Ini adalah aula yang milik Pondok Pesantren Zainuddin yang ada di Surodadi, Tegal, Jawa Tengah. Setelah acara halal bihalal, di sini aula ini untuk tempat pertemuan antara anak dan wali murid yang sudah disediakan dari Yayasan dan Pondok Pesantren Zainuddin yang ada di Surodadi, Tegal, Jawa Tengah. Dan aula ini khusus untuk pertemuan antara wali murid bersama santrinya atau anaknya yang mondok di Zainuddin. Dan ini depannya adalah masjid milik pondok dan juga yayasan, dan diadakan kegiatan juga dibuka untuk umum. Dan ini adalah ruang kantor untuk administratif, yaitu di sini tertera tulisan sekretariat penerimaan santriwan dan santriwati yang dididik di Pondok Pesantren Al-Quran Zainuddin.
Dan di dalam adalah ruangan gedung sekolahan serta asrama putra. Dan juga lapangan untuk upacara. Kalau untuk asrama putrinya yaitu ada di seberang jalan, dan kedepannya karena ini jalan lintasan Pantura, maka akan dibuatnya jembatan di atas jalan untuk penyeberangan supaya aman dan tidak mengganggu lalu lintas. Demikian wawancara kami bersama keluarga besar dan wali murid dari Pondok Pesantren Jainuddin yang ada di Surodadi, Tegal, Jawa Tengah. Terjamin wis. Ulangi. Oh, untuk biaya yang di sini itu anak ibu memondok di sini itu berapa biayanya, Bu? Per bulan? 750.000 per bulan. Nah, itu anaknya apa saja fasilitas yang didapat, Bu? Makan menunya setiap hari berganti. Terjamin higienis. Terus untuk sekolah dan pendidikan, untuk laundry. Jadi santri itu tidak nyuci sendiri, udah laundry. Oh gitu ya, Bun. Iya. Terus sudah laundry, sudah dapat makan, sudah dapat pendidikan, asramanya juga ya, Bun. Iya. Termasuk ruangan juga. Rapi. Oh, luar biasa. Makanya Ibu bisa menjadikan support dan juga menjadikan suatu promo. Semoga masyarakat sekitar bisa ikut mondok yang ada di Pondok Pesantren Jainuddin yang ada di Surodadi, Tegal, Jawa Tengah ya, Bun. Mohon izin dengan Ibu siapa ini? Ibu Fasiha. Ibu Fasiha. Alamatnya mana, Bun? Desa Kalijambe, Ya. Kecamatan Tarung, RT 1 RW 3. Nah, Ibu ini sebagai wali murid atas nama siapa, Bun? Abdul Qadir Jailani. Abdul Qadir Jailani. Ibu ini memondokkan anaknya itu dari usia berapa sampai berusia berapa, Bun? Kalau SMP usia berapa ya? Oh, dari SMP. Oh, dari SMP Iya, sampai kelas 12. kelas 12 atau SMA gitu, kelas 3 gitu ya, Bun ya. Iya. Nah, itu kelanjutannya mau dijodohkan dengan santri di sini atau gimana, atau program Ibu itu? Perkuliahan aja dah. Oh, gitu. Mau dilanjutkan untuk kuliah dulu, jenjang karir ya, Bun ya. Iya. Kedepannya saya dengar-dengar ini keluarga Ibu juga akan membuat kegiatan majelis zikir yang dipimpin oleh Abdul Qadir Jailani ya, Bun ya. Iya. Oke, demikian terima kasih Bundaku, dan untuk pondok pesantren juga, untuk yayasan juga ya, Bun ya. Semoga Ibu bisa mencontoh kepada contoh teladan yang terbaik untuk jenjang pendidikan dan perekonomian. Amin. Demikian dari kami, wawancara kami reporter media Viral News TV Mr. Tukiman Joko Taro, Viral News. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini yang namanya Abdul Qadir Jailani. Assalamualaikum Mas Abdul Qadir Jailani. Salam. Mohon izin Mas Abdul, ini Mas Abdul Qadir Jailani ini dari siswa santri kelas berapa, Mas Abdul? Kelas 12 yang mondok pesantren di mana? Luar biasa. Mas Abdul Qadir Jailani selama mondok pesantren di sini apa saja yang sudah bisa diterapkan tentang ilmu-ilmu yang dari santri ini? Apa saja yang dipelajari yang sehingga bisa untuk program ke depan untuk proses, Mas Abdul? Allah akhlakul karimah yang Amin. akan diterapkan oleh Allah. Amin. Nah, terus Kitab Al-Quran ya insyaallah akan dipelajari pondok pesantren. Amin. Jainuddin ini. Amin. Mas Abdul Qadir Jailani itu hafiz apa bukan, Mas Abdul? Mas Abdul Qadir Jailani hafiz apa bukan? Belum. Oh, belum. Mas Abdul Qadir Jailani itu sudah hafal berapa surat, Mas Abdul? Kalau surat sih nggak tahu, tapi kalau Juz? 10. Sudah 10 juz. Subhanallah. Untuk program ke depan, Mas Abdul, setelah lulus dari Pondok Pesantren Jainuddin ini, mau melanjutkan jenjang pernikahan atau jenjang kelanjutan sekolah, Mas Abdul? Perkuliahan. Wah, luar biasa. Jadi harapan Mas Abdul setelah lulus dari Pondok Pesantren Jainuddin akan melanjutkan jenjang perkuliahan, bukan perkawinan dan pernikahan ya. Karena rupanya sudah dewasa dan besar nih, baik atas dan bawah gitu. Artinya semangatnya gitu kan. Dan di sini Mas Abdul Qadir Jailani selain daripada hafiz 10 juz itu, apa Mas Abdul bisa khori? Alhamdulillah. Oh gitu, Mas Abdul juga sebagai seorang khori. Ya, alhamdulillah di sini mempelajari Khori dan juga sholawat. Sering mengadakan kegiatan untuk pengajian, membimbing majelis taklim atau majelis zikir gitu bersama rombongan gitu. Ya, terus itu di majlis setiap malam Jumat di sini mengadakan maulid.
Maulid. Setiap malam Jumat. Nah, apa mungkin Mas Abdul Qadir Jailani di kampungnya mengadakan kerjasama dengan keluarga dan tetangga, membuka majelis di rumah gitu? Ya, insya Allah ingin membuka majelis. Namanya apa Mas Abdul? Saya penasaran nih sebagai reporter nih. Karena Mas Abdul lulusan pondok dari Jainuddin yang bercita-cita mulia melanjutkan jenjang ke pendidikan perkuliahan ya Mas Abdul. Dan ternyata Mas Abdul sendiri punya kegiatan selain daripada di pondok pesantren, juga membuka bersama keluarganya Mas Abdul ya, dan kawan sahabat karibnya di desa sendiri Mas Abdul ya. Di mana itu Mas Abdul membukanya Mas Abdul? Insya Allah di kediaman kami di rumah. Di mana itu? Di desa Kalijambe, Kecamatan Tarup, Kabupaten Tegal. Mungkin bisa disebutkan alamat tepatnya gitu Mas Abdul? Nama tempatnya Desa Kalijambe, RT 1 RW 3, Kecamatan Tarup, Kabupaten Tegal. Nomor 27. Nomor rumah 27. Subhanallah, tepat sekali, cerdas sekali. Namanya sudah sesuai dengan nama Abdul Qadir Jailani. Semoga bermanfaat bagi seluruh umat, sebagaimana Syekh Abdul Qadir Jailani yang telah disepakati menjadi seorang aulia dan ulama besar, sehingga menjadi waliullah. Dan itu nama majelisnya ya Mas Abdul, supaya kami juga sebagai reporter itu bisa ikutlah bersama-sama Mas Abdul Qadir Jailani. Itu nama majelisnya yang Mas Abdul Qadir Jailani bersama keluarga dibentuk itu namanya apa Mas Abdul? Majelis Rasulullah. Subhanallah, Majelis Rasulullah. Rahmatan lil alamin. Ini masih ada ibunya lagi ternyata. Namanya majelis apa Bu? Rasulullah rahmatan lil alamin. Subhanallah. Semoga diijabah. Allahu Akbar. Jadi namanya majelis Rasulullah rahmatan lil alamin. Kenapa itu kok Bu? Kok mempunyai suatu makna besar rahmatan lil alamin itu? Apa mungkin ada suatu cita-cita yang luar biasa? Ya, ada cita-cita keluarga. Amin, amin. Nah, siapa itu Bu yang menjadi pengurus atau pemimpinnya di sana Bu, ketuanya Bu? MR Mr. Tukiman Joko Tarub. Luar biasa. Itu Mr. Tukiman Joko Tarub itu sebenarnya bidangnya apa gitu kok bisa membuat suatu sistem, mengadakan suatu kegiatan yang dimana-mana itu seluruh Indonesia itu ada. Sebenarnya itu saya penasaran dengan nama Mr. Tukiman Joko Tarub itu. Apakah Mr. Tukiman Joko Tarub sudah punya yayasan Bun? Insya Allah lagi tahap pembangunan ya. Subhanallah. Apa itu Bu yang akan dibangun oleh Mr. Tukiman Joko Tarub dengan yayasannya itu Bun? Pondok pesantren gratis. Subhanallah. Di mana itu adanya Bun? Di Bukares. Apa ya namanya ya? Tonggara. Di Tonggara di Boski. Subhanallah. Oh, maksudnya Mr. Tukiman Joko Tarub ingin membangun pondok pesantren yang untuk kedepannya itu gratis untuk seluruh umat, untuk seluruh rakyat. Iya, rakyat dan umat. Subhanallah, luar biasa, luar biasa. Semoga Allah ijabah. Dan di situ juga dikasih makan juga ya Bun. Semua gratis. Fasilitas diadakan, gratis semuanya. Gratis. Luar biasa. Semoga Mr. Tukiman Joko Tarub dipanjangkan umurnya, amin, ditambah rezekinya, amin, amin, dan ditambah jodohnya. Kenapa Ibu kaget? Satu aja. Jodoh itu adalah bisa jodoh dari rezeki, jodoh rezeki, dari semuanya, programnya. Programnya betul. Ibu rupanya sensitif ya. Apa sebenarnya sih Bun? Bun? Ya. Kami sebenarnya dari reporter ini ingin menanyakan program-program yang sudah didesain atau dikonsepkan oleh Mr. Tukiman Joko Tarub itu. Sudah ada program apa lagi selain daripada membuat pondok pesantren? Oh subhanallah, ada koperasi. Iya. Dengan sistem bagaimana itu Bun? Ya, tolong menolong. Subhanallah. Iya. Jadi Mr. Tukiman Joko Tarub membuat nama yayasan, namanya tadi di tulisan itu saya membaca ya Bu, namanya Yayasan Syafira Darul Ulum, yang ada di Tonggara, di Bukit Margajaya, yang akan dibangun pondok pesantren namanya Rahmatanil Alamin ya Bu ya. Dan tadi ada suatu, saya melihat gambaran program konsep yang internasional, skala internasional, dan semuanya adalah gratis, baik dari makan maupun pendidikannya, sampai asramanya, sampai fasilitas, sampai praktek pekerjaannya. Setelah lulus dari pondok pesantren tadi Rahmatan lil Alamin, mereka akan semua kerja dan akan digaji. Dan ternyata kemarin saya juga sempat menanyakan kepada Mr. Tukiman Joko Tarub dengan program konsepnya itu,
ternyata di sana itu semua yang ikut andil di yayasan maupun di pondok pesantren ternyata juga digaji yang di atas UMR, semua guru. Dan itu kemarin sudah berbondong-bondong baik dari rektor maupun guru yang ada di Jawa Tengah ini menghubungi Mr. Tukiman Joko Tarub, karena Mr. Tukiman Joko Tarub adalah komunikasi kepada kami sehingga memberikan suatu penjelasan secara skala internasional. Dan ternyata Mr. Tukiman Joko Tarub itu orangnya sebenarnya lugu ya Bu, orangnya itu biasa saja, namun punya konsep yang luar biasa. Dan mungkin Ibu selama menjadi istri Mr. Tukiman Joko Tarub itu juga jarang ketemu ya dengan Mr. Tukiman Joko Tarub ya Bu. Karena saya sering lihat Mr. Tukiman Joko Tarub itu sering kelayapan di tempat lain Bu. Bahkan sampai malam dan pagi itu jarang pulang. Karena saya pernah ingin menemuin Mr. Tukiman Joko Tarub, saya tungguin 2 hari 2 malam di rumah itu tidak ada. Apakah selalu berprogram untuk kepentingan umum untuk masyarakat gitu Bun? Iya. Subhanallah. Doakan ya Bu. Program yang positif. Subhanallah. Doakan ya Bu. Semoga Mr. Tukiman Joko Tarub itu dipanjangkan umurnya. Semua amin. Semua program konsepnya itu diwujudkan oleh Allah bersama orang-orang yang beriman. Amin. Demikian saja wawancara kami bersama wali santri dari Pondok Pesantren Jainuddin yang ada di Surodadi, Tegal, Jawa Tengah. Bersama kami reporter media Viral News TV, Mr. Tukiman Joko Tarub. Viral News. Sampai jumpa. Dan ini adalah halaman sekolah yang sekaligus dimanfaatkan sebagai tempat parkir mobil kalau pada saat kunjungan antara wali santri dengan bertemu dengan santrinya. Yang tadi ada di lantai 2 itu adalah aula yang tempat untuk rapat dan juga untuk mengadakan kegiatan bersama wali murid. Dan di sini tentunya sudah dibuat konsep sebenarnya lapangan ini kalau pas jam sekolah itu kalau hari Senin kita adakan untuk upacara yang semua itu sudah didesain tujuannya agar semuanya itu adalah efektif dari lahan dan juga gedung pendidikan serta kegunaannya, supaya semuanya itu adalah mencangkup dari semua kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pondok pesantren. Dan ini sudah modern karena pondok pesantren ini pertama adalah dari semua seragam, semua pelajaran, buku-bukunya, dan untuk makan-makannya serta juga dari laundrynya sampai jadwal kunjungan maupun dengan rapat atau pertemuan antara murid dan siswanya, putra maupun putri sudah dibagi, dipisahkan, dan semuanya adalah diurus oleh pengurus yayasan pondok pesantren. Dan untuk menu makan pun satu hari adalah 3 kali makan. Itu sudah dijadwalkan sebagaimana menu standar kesehatan dan juga kerjasama dengan dinas kesehatan dengan maksud dan tujuannya supaya anak yang sekolah di sini tidak perlu memikirkan kapan saya jam makan, sudah ditentukan, dan menu makan dalam setiap harinya selama 1 bulan juga sudah ditentukan bergantian supaya mengacu kepada standar sehat. Dan program ini semua dibuat demi kenyamanan dalam anak-anak siswa belajar. Sekaligus ini pesantren sudah mengikuti standar skala nasional, yang mana dengan program-programnya sudah semua termanage oleh yayasan dan pengelola pondok pesantren yang ada di Indonesia. Dan hari ini kami meliput kegiatan dari acara halal bihalal dari wali santri. Sebelumnya saya tanya dulu, mohon izin, dengan Ibu siapa ini? Pasiha. Ibu Pasiha sebagai apa Bu di sini Bu? Sebagai wali santri. Oh, wali santri atas nama siapa Bu? Abdul Qadir Jalani. Abdul Qadir Jalani kelas berapa Bu? Kelas pira ya? Lulus kelas 12. Kelas 12. Nah Ibu memondokkan siswanya itu di sini dari usia berapa sampai berapa? Dari kelas 1 SMP sampai SMK mau lulus. Sampai SMK mau lulus. Iya, 6 tahun. Nah, kami mohon penjelasan Bu. Dengan adanya Ibu menitipkan anak Ibu menjadikan santri di Pondok Pesantren Jainuddin ini yang ada di Surodadi, Tegal, Jawa Tengah ini, apa saja Bu program-program yang diberikan kepada anak Ibu sehingga
ibu itu semangat dan bisa memberikan suatu motivasi kepada masyarakat lain, sehingga masyarakat lain itu bisa ikut mondok di pesantren Zainuddin ini. Mohon penjelasannya Ibu. Apa ya? Ya, satu, anaknya biar tahulah pedoman Islamnya. Terus di sini itu apa ya, untuk hafal Al-Quran itu memacu kepada apa ya, beasiswa untuk pendidikan ke luar negeri. Waduh, luar biasa. Iya. Berarti di sini tuh ada program studi yang dari Indonesia, dari Pondok Zainuddin, direkomendasikan artinya ya. Iya. Ada perantaranya yang bisa menjembatani untuk di pondok lanjut di luar negeri. Iya. Luar biasa. Terus dapat beasiswa juga sampai 65 juta. Subhanallah. Itu dari 30 keterangan apa? juz. Oh, Hafal, orang yang mondok di sini iya. mampu menghafal sebagai hafiz Al-Quran 30 juz akan diberi suatu hadiah bahasanya ya Bu ya, Iya. untuk penyemangat anak belajar Iya. dan juga untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan prestasinya untuk sebagai generasi penerus pondok pesantren Zainuddin ya Bu ya. Mohon izin Ibu dari alamat mana Bu? Saya dari Tarup. Dari Tarup. Iya, Desa Kalijambe. Desa Kalijambe. RT 1 RW 3. Nah, anak Ibu tadi namanya siapa Bun? Abdul Qadir Jailani. Abdul Qadir Jailani. Sekarang sudah kelas berapa Bun? Kelas 12 sudah mau lulus. Oh. Nanti mau insya Allah kuliah ke UPS sambil apa namanya? Apa ya? Mondok lanjutan lah, untuk mondok aja. Oh gitu. Ini Ibu punya cita-cita anaknya itu untuk melanjutkan ke university, untuk perguruan tinggi, dengan keinginan supaya anaknya itu setelah lulus dari pondok pesantren Zainuddin punya jenjang karir ke depannya untuk melanjutkan generasi program berikutnya, menindaklanjutin ataupun mengembangkan daripada hasil pendidikan yang mondok di Zainuddin ini. Mohon izin Ibu ya, kelanjutannya nanti kami tanya Bun, sebenarnya orang tua Abdul Qadir Jailani itu sebagai pegawai apa sih Bu? Oh, kalau saya ibu rumah tangga. Oh begitu. Tapi mampu menitipkan anak Ibu di Pondok Zainuddin. Ya. Kami minta keterangan Bu, sebenarnya per bulannya itu berapa Bu? Kalau anak Ibu sekarang sudah kelas 12 ya Bun? Iya. Berapa biaya administrasi atau bulanan itu? Biayanya itu sudah 850 per bulan. 850.000 per bulan. Nah, itu program paket ya Bu ya. Iya. Apa saja yang didapatkan dari siswa tersebut sehingga mencapai anggaran mencapai 850.000 per bulan. Itu kan kalau kami lihat atau kita lihat untuk di pondok pesantren ini kan fasilitasnya semua serba ada ya Bun ya. Iya. Apa sudah termasuk dana rekap yang 850.000? Sudah semuanya, udah laundry. Jadi anak-anak didik santri ini hanya memikirkan hafalan dan sekolah, pendidikan aja. Untuk makan, untuk ini semua fasilitas dari pondok. Luar biasa, luar Iya. biasa. Mantap. Untuk pesan dan kesan sebagai ibu, sebagai wali santri nih, dengan adanya menitipkan anaknya di sini dari kelas 1 SMP ya Bu ya, Iya. yang namanya Abdul Qadir Jailani itu ya Bu. Iya. Mungkin ibu pernah mengalami kendala, mungkin ada kesulitan. Oh, banyak, namanya juga alhamdulillah dengan adanya anak di pondok, rezeki ada aja untuk menyekolahkan anak, untuk memondokkan anak. Luar biasa. Ibu adalah sebagai motivator dan motivasi terhadap seorang wali murid yang dimana itu kebanyakan ya Bu, orang mau memondokkan anaknya itu kan ragu, minder, apalagi dengan biaya yang luar biasa. Termasuknya sebenarnya sudah cukuplah dengan kalangan ekonomi menengah ya Bu. Apalagi ibu adalah hanya sebagai seorang penjahat ya Bu ya. Penjahit. Oh penjahit. Kuli jahit. Oh saya kira ini penjahat, maka tadi saya juga penasaran gitu. Oh jadi penjahit ya Bu ya. Nah bapaknya Kuliah di Abdul rumah. Qadir Jailani itu sebagai pegawai apa sih Bu, kok mampu memondokkan anaknya di pondok pesantren Zainuddin yang biayanya cukup lumayan mahal itu Bu? Bapaknya kebetulan SLM, yang gajinya ya namanya rezeki mas, semua dari Allah, dari Tuhan ya. Yang penting bismillah, ternyata anak saya juga hafiz sama Amin. untuk Al-Quran dan qorinya mantap. Itu mungkin ada salah satu pendorong kali ya Bu, kalau anaknya ibu itu bisa menjadi qori, menjadi hafiz,
menjadi seorang doa orang melanjutkan tua dakwah ya. Iya, doa dari ibu terutama ya, dan dukungan dari keluarga. Oh, gitu. Semangat dari anaknya sendiri juga. Oh, tapi ini bukan Ibu duplikat dari lagu ya Bu ya? Ibu, bukan ya Bu ya? Bisa itu juga. Oke, demikian terima kasih wawancara kami dari reporter Media Viral News TV, Mr. Tukiman Joko Tarub, dari @channel Viral News TV. Ayo mondok di 01. Zainuddin. Luar biasa. Mari bayar. Nah, ini di sampingnya, ini mohon izin dengan Ibu siapa, Bun? Ini adalah asrama untuk orang yang mondok, yaitu asrama putra. Kalau yang sebelah sana adalah seberang jalan adalah asrama putri. Dan ini sudah ditertibkan tujuan dan maksudnya agar putra dan putri tidak bertemu dalam setiap hari untuk lain atau jenis muhrimnya, supaya bisa memisahkan bahwa sebenarnya inilah untuk Islam mendidik dalam penerapan di pondok pesantren. Dan ini adalah ruang gedung sekolahan yang berlantai 2, dengan maksud tujuan adalah supaya ruang kelasnya itu dalam lahan 1 sampai 6 itu ruang mencukupi untuk dari lokasi dalam wadah yang simpel, namun memenuhi dengan kebutuhan ruangan untuk siswa yang ikut mondok di pondok pesantren ini. Ya, assalamualaikum Mas Abdul Qadir Jailani. Ya. Mohon izin Mas Abdul Qadir Jailani. Ini Mas Abdul Qadir Jailani ini mondok pesantren di Zainuddin ini sudah berapa lama Mas Abdul? 6 tahun. Dari sekolah apa Mas Abdul? SMP. Dari SMP. Dari SMP sekarang sampai SMK. Ya. Dan rencana setelah lulus dari pondok pesantren Al-Quran Zainuddin ini mau melanjutkan ke jenjang pendidikan kemana Mas Abdul? Kuliah. Kuliahnya di mana Mas Abdul? Universitas Pancasakti. Di Universitas Pancasakti. Untuk siswa yang ada di sini, teman-temannya Mas Abdul itu ada nggak yang ikut kuliah di sana bareng Mas Abdul? Ya, insya Allah ada. Insya Allah ada. Nah, untuk rencana kuliahnya Mas Abdul rencananya pengambil jurusan apa di Universitas Pancasila Sakti Mas Abdul? Manajemen. Di manajemen. Subhanallah. Mas Abdul asalnya itu alamatnya dari mana Mas Abdul? Desa Kalijambe. Desa Kalijambe, RT 1 RW 3 nomor 27 ya. Saya dengar-dengar nih Mas Abdul setelah lulus dari pondok pesantren Zainuddin ini juga punya keinginan melanjutkan dari Universitas Pancasila Sakti. Dan saya dengar nih Mas Abdul juga di lingkungannya itu juga ikut membuka majelis zikir ya Mas Abdul ya? Iya. Membuka majelis zikir. Untuk membuka majelis zikir, siap untuk menyalurkan ilmunya dari pondok pesantren Zainuddin ini untuk membuka wawasan kepada masyarakat sekitar. Nama majelis zikirnya Mas Abdul, saya penasaran nih. Namanya apa Mas Abdul? Zikir Rasulullah. Subhanallah. Nama majelis zikirnya Majelis Rasulullah. Subhanallah. Nah, berarti ada programnya dong ke depannya Majelis Zikir Rasulullah Rahmatan lil Alamin. Apa mungkin ada suatu kader generasi dari orang tuanya motivator gitu? Oh, gitu. Dari orang tua juga dan lingkungan juga, dan juga ingin menyalurkan ilmunya dari pondok pesantren yang selama 6 tahun Mas Abdul dididik di pondok pesantren Al-Quran ini. Pondok pesantren Zainuddin yang ada di Maribaya, Keramat, Tegal, Jawa Tengah.
saudara siswa Abdul Qadir Jailani yang telah mondok di Pondok Pesantren Al-Quran Jainuddin yang ada di Maribaya, Keramat, Tegal, Jawa Tengah. Dan Abdul Qadir Jailani telah memondok di sekolahan ini selama 6 tahun dari SMP sampai SMK. Dan pada bulan ini Abdul Qadir Jailani dinyatakan lulus dan menindaklanjuti dengan perguruan tinggi Universitas Pancasila Sakti Tegal. Dengan pendidikan yang diberikan dari Pondok Pesantren Al-Quran Jainuddin yang ada di Keramat, Surodadi Tegal, di Keramat Tegal ini telah mengkader beberapa lulusan yang telah berhasil dengan sukses. Dan siswa rata-rata setelah selesai lulus dari pendidikan Pondok Pesantren Al-Quran Jainuddin yang ada di Maribaya, Keramat, Tegal ini, rata-rata siswanya adalah bisa membuat karya, membangun pondok pesantren dan majelis zikir di beberapa daerah tempat tinggal dari siswa tersebut. Di antaranya, Abdul Qadir Jailani telah membuat suatu program di Desa Kalijambe, Kecamatan Tarup Kalijambe, Kecamatan Tarup, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, telah mengadakan kegiatan rutin yaitu Majelis Rasulullah Rahmatan Lil Alamin yang berada di alamat Desa Kalijambe, Kecamatan Tarup, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, dan juga punya program kebersamaan dengan Yayasan Syahfira Darul Ulum yang ada di Tegal, yaitu tepatnya di Bukit Margajaya, Tonggara, Tegal, Jawa Tengah, yang mana Abdul Qadir Jailani salah satu siswa dari Pondok Pesantren Al-Quran Jainuddin yang ada di Keramat, Tegal, Jawa Tengah ini telah bekerjasama dengan Yayasan Syahfira Darul Ulum yang akan mengadakan dan membangun gedung pondok pesantren skala nasional yang bernama Pondok Pesantren Rahmatan Lil Alamin dan akan dibuka untuk umum, gratis, bebas biaya, dan mendapatkan fasilitas yang layak, dan juga dapat makan sehari 3 kali dengan moto mendidik adalah kewajiban seorang pimpin dan tokoh umat Islam di Indonesia untuk mewujudkan program Rahmatan Lil Alamin. Pondok Pesantren Rahmatan Lil Alamin adalah suatu kader dan pengkaderan generasi umat Islam mendatang agar terwujudnya cita-cita mulia Rasulullah Nabiullah Muhammad SAW yang berprogram untuk mewujudkan Rahmatan Lil Alamin. Dan di Indonesia, Pondok Pesantren Rahmatan Lil Alamin dengan Ketua Umum Mr. Tukiman Joko Tarub, NKRI. Pondok Pesantren Rahmatan Lil Alamin akan dibuat konsep program dengan skala nasional dengan pendidikan formal dan non-formal, dan juga membuka dengan semua bidang untuk ketahanan pangan, pertahanan dan keamanan, serta pendidikan skala luas dari pendidikan dasar, PAUD, TK, SD, dan sampai perguruan tinggi dengan hamparan lahan disediakan 1000 hektar. Alamat lokasi lahan yang sekarang ada, titik sentral koordinat di Bukit Margajaya, Desa Tonggara, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Yayasan Syahfira Darul Ulum dengan Pondok Pesantren Rahmatan Lil Alamin, dan dengan beberapa gedung-gedung yang desain dan juga akan diwujudkan kebersamaan gratis untuk semua manusia yang ada di muka bumi ini. Demikian sekilas info dari kami.
Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah ala Yasin Habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada saudara Abdul Qadir Jilani yang telah melanjutkan ayat-ayat suci Al-Quran dan juga mengagunkan salawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga baik yang membaca maupun mendengar mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum menginjak acara selanjutnya, mohon maaf untuk para bapak yang masih di belakang untuk bisa maju ke depan supaya penuh yang di depan. Mohon ngapunten para bapak yang masih di belakang bisa maju ke depan mengisi yang masih kosong. Menginjak acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan dibawakan oleh Al-Ustadz Firman Aditya selaku panitia peringatan halal bihalal Pondok Pesantren Al-Quran Zainuddin 1444 Hijriah. Kepada beliau kula semua doakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Quran Zainuddin, dalam hal ini beliau Al-Ustadz Hamam Ali Mustafa LC. Yang sama-sama kita hormati Sekretaris Yayasan Pondok Pesantren Al-Quran Zainuddin Bapak Wasud. Dan yang sama-sama kita hormati Pengasuh Pondok Pesantren Al-Quran Zainuddin, beliau Kiai Haji Lukman Al-Hakim Al-Hafidh. Dan yang sama-sama kita hormati pula Kepala Sekolah SMP dan SMK Pondok Pesantren Al-Quran Zainuddin. Yang kita hormati pula Dewan Ustadz, Ustadzah, Guru, karyawan Pondok Pesantren Al-Quran Zainuddin, dan tidak lupa pula segenap wali santri Pondok Pesantren Al-Quran Zainuddin. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kita kenikmatan-kenikmatan, salah satunya adalah nikmat kesempatan. Yang pada hari ini kita semua dikumpulkan di dalam majelis halal bihalal pada tahun ini yang insya Allah barokah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kehadiran Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua dicatat semua sebagai umatnya, dan kelak di hari kiamat kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Yang pertama, kami mewakili dari atas segenap panitia mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Terutama yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah menyediakan tempat dan menyelenggarakan acara pada pagi hari ini, sehingga alhamdulillahirabbil alamin
pada pagi hari ini acara halal bihalal wali santri dan karyawan Pondok Pesantren Al-Quran Zainuddin berjalan dengan lancar. Yang kedua, kami atas nama panitia memohon maaf sebesar-besarnya bila mana dari kami panitia dalam menyediakan tempat, dalam memberikan suguhan itu masih kurang berkenan di hati panjenengan semua, terutama tempat. Sumuk ibu, sumuk boten, sumuk. Nasi esuk be sumuk. Untung jenengan tekane awal, agar tekane jam 10, rampungnya jam 3. Alhamdulillahirrabbilalamin, setelah sekian tahun gara-gara coronavirus yang akhirnya di Pondok Pesantren Al-Quran Zainuddin tidak bisa mengadakan halal bihalal secara bersamaan seperti ini. Alhamdulillah di tahun 2023 kita semua sudah bisa mengadakan halal bihalal untuk wali santri dan karyawan. Di momen yang sangat indah ini, di momen yang sangat baik ini, di momen yang sangat luar biasa ini, kami mewakili dari segenap ustadz, ustadzah, guru dan karyawan mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Bila mana kami sebagai guru di pesantren ini ketika bersosial dengan panjenengan, ketika ngajar di kelas anaknya panjenengan ada kesalahan, ada kekeliruan, itu semata-mata kekurangan dari kami. Maka dari itu di momen yang indah ini marilah kita saling memaafkan, kita saling mengikhlaskan, yang sudah ya sudah, yang masih kurang diperbaiki. Semoga diawali semester ini diawali dengan kegiatan halal bihalal ini, kedepannya ikatan kekeluargaan kita semakin harmonis, semakin indah, ikatan silaturahim kita semakin baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Banyak salah katanya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Al-Ustadz Firman Aditya yang telah menyampaikan sambutannya. Semoga kita semua dapat mengambil apa yang beliau sampaikan. Untuk sambutan yang selanjutnya akan dibawakan oleh Kepala Yayasan Pondok Pesantren Al-Quran Zainuddin yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh beliau Al-Ustadz Hamam Ali Mustafa LC. Waktu dan tempat kula semoga akan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi anjumiz zahirat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa hidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du.
Hadratul Mukarram wal Mukarram ingkang tansah kawula hormati, beliau pengasuh Pondok Pesantren Al-Quran Zainuddin Kiai Haji Lukman Al-Hakim, juga ingkang tansah kawula hormati rekan-rekan pengurus Yayasan Pondok Pesantren Al-Quran Zainuddin, juga ingkang tansah kawula hormati Dewan Asatidz Asatidzah, Dewan Guru Pondok Pesantren Al-Quran Zainuddin, dan ingkang tansah kawula hormati sedaya bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri Pondok Pesantren Al-Quran Zainuddin yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, di antaranya yaitu nikmat sehat, juga nikmat kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi, bisa berhalal bihalal, yang mudah-mudahan acara pada hari ini bisa membawa manfaat, bisa membawa keberkahan untuk kehidupan kita, baik di alam dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurah, tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sedaya mangke wonten ing dinten kiamat angsal syafaatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, kaula atas menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Ja'alanallahu wa iyyakum minal 'aidin wal faizin wal maqbulin. Mohon maaf lahir dan batin. Kaula atas nama pribadi dan atas nama lembaga nyuwun agunging pangapunten dumateng jenengan sedaya barangkali dalam menyelenggarakan pendidikan baik formal maupun non formal di lembaga ini banyak kekurangan, banyak kekhilafan, banyak kesalahan yang mungkin menjadikan di hati jenengan menika kurang sreg kurang nopo. Kaula atas nama pengurus Yayasan Pondok Pesantren Al-Quran Zainuddin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian ingkang nomor kali, kaula atas nama pengurus Yayasan nyuwun doa Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Mudah-mudahan Yayasan Pondok Pesantren Al-Quran Zainuddin ini semakin tahun semakin maju, semakin berkembang, semakin sukses. Amin ya rabbal alamin. Doa niku sangat penting Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Kelayan doa, insya Allah Allah akan merubah nasib kita. Kelayan doa, insya Allah takdir yang sudah ditentukan Allah, Allah bisa merubahnya. Bagaimana tidak, Allah dalam Al-Quran mengatakan yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Allah menetapkan sesuatu yang Allah kehendaki dan menetapkan. Allah menghapus sesuatu yang beliau kehendaki, yang Allah kehendaki, dan menetapkan apa yang Allah kehendaki. Jadi doa niku sangat penting dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, mohon doanya. Mudah-mudahan lembaga ini semakin tahun semakin maju, semakin berkembang, semakin sukses. Yang kedua, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, seperti pada pertemuan yang sudah pernah kita lakukan, bahwasanya di antara penunjang kesuksesan seorang anak inggih menika
tidak lepas dari peranan doa orang tuanya. Bahwasanya dikatakan doaul walidain atau doaul walid li waladihi kad doail anbiya li ummati. Bahwasanya doa seorang tua, terkhusus doa seorang ibu terhadap anaknya itu bagaikan doanya seorang nabi kepada umatnya. Artinya apa? Sangat manjur. Sangat manjur doa orang tua, terkhusus ibu ketika mendoakan anak-anaknya. Maka dari itu kami mohon kepada jenengan sedaya menawi jenengan mengharapkan anak yang soleh, anak yang solehah, anak yang berbakti kepada orang tua, anak yang taat pada Allah, pada Rasulnya, monggo didoakan. Terutama doa setelah sholat 5 waktu. Jangan sampai tidak didoakan. Ya, kita di sini para asatidz, para pengasuh, para dewan guru semaksimal mungkin untuk memberikan pendidikan yang terbaik untuk lare-lare jenengan, tetapi juga harus didukung dengan doa panjenengan sedoyo. Seperti yang tadi saya sampaikan, bahwasanya doanya orang tua kepada anaknya seperti doanya para nabi kepada umatnya. Jadi sangat manjur. Milo meniko dari yayasan, dari pengurus, dari dewan asatidz sudah mencoba semaksimal mungkin untuk mendidik lare-lare panjenengan sedoyo dengan mengajarkan berbagai macam disiplin ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu non agama atau ilmu umum. Sebaliknya jenengan sedoyo harus mendukung dengan doa-doa yang jenengan panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kangge lare-larene jenengan. Insya Allah kalau kita seperti itu bekerja sama, harapan jenengan nggadai lare-lare ingkang soleh-solehah insya Allah akan tercapai. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada jenengan sedoyo ingkang sampun rawuh hadir wonten acara halal bihalal meniko. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada hari ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, membawa manfaat untuk kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan acara halal bihalal meniko saged menguatkan tali silaturahmi kita antara pengurus yayasan, antara pengasuh, antara dewan asatidz, dewan guru dengan para wali santri. Mudah-mudahan pada hari ini masing-masing kita memohon maaf, meminta maaf kepada yang lain, ya, dan dengan itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan merahmati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir kami ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah menyelenggarakan acara halal bihalal ini, dan alhamdulillah sukses tanpa halangan suatu apapun. Mudah-mudahan acara ini membawa manfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Makaten sambutan saking kula atas nama pengurus yayasan, kami ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekhilafan kekurangannya. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan dumateng beliau Al-Ustaz Abang Ali Mustafa yang telah menyampaikan sambutannya. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah apa yang beliau sampaikan. Menginjak acara inti yaitu Muaidah Hasanah yang akan disampaikan oleh beliau Syekhina wa Murabbil Rohina Kiai Haji Lukman Al-Hakim Al-Hafid. Kepada beliau waktu dan tempat kula semoga akan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi katabal izzata wal karamata liman ata'ah wa qada bidhillati wal hawani liman asahu wa khalafa amrah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hingga Allah hormati Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Quran Zainuddin Al-Ustadz Hamam Ali Mustafa, seluruh jajaran Pondok Yayasan Pondok Pesantren Al-Quran Zainuddin, Dewan Ustadz, Dewan Guru, Kepala SMP, SMK Pondok Pesantren Al-Quran Zainuddin yang kami hormati, wabil khusus para bapak, para ibu, wali santri Pondok Pesantren Al-Quran Zainuddin. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul, bermuajahah, bermujalasah dalam rangka acara yang sangat amat mulia, yaitu acara silaturahmi sekaligus halal bihalal. Mudah-mudahan kita sedoyo dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang-orang yang selamat dunia akhirat, orang-orang yang sukses dunia akhirat, orang-orang yang selalu diberkahi oleh Allah, dipanjangkan umurnya oleh Allah, disehatkan badannya oleh Allah, dimudahkan rizkinya oleh Allah, diberkahi rizkinya oleh Allah, dimudahkan segala urusannya oleh Allah, dan mudah-mudahan putra putri kula kalih jenengan dadi putra putri ingkang soleh lan amin Allahumma. Mirang napa mboten? Kulone sing mboten mering jenengan karena terlalu tebih. Maju sakit napa mboten, Bu? Monggo maju ya. Tang mriki tasih kosong dadi ngomongnya enak. Bapak-bapaknya yang maju sakit napa mboten? Monggo ibu-ibu maju, bapak-bapak maju. Supados napa? Langkung sae, langkung enak ngomongnya. Niki ngikuti bapaknya niki kali ya. Niku sing pertama senang karena selesai menjalankan ibadah tang bulan Ramadan. Ingkang kaping kali ya niki khususnya di lare-lare senang karena nganggo pakaian anyar. Tapi kayaknya orang bocah-bocah tok ya, Pak. Wong tuane ya seneng nganggo pakaian, apa maneh ibu-ibu. Durung puasa wis ya ana sing lewat online, ana sing lewat niki. Seneng boten napa-napa. Niku perintah saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong nganggo pakaian anyar, pakai baju baru tang hari raya Idul Fitri niku hukume sunnah. Ya, niku hukume sunnah. Bahkan maaf, anggar panjenengan nganggo pakaian anyar kan capek dilepas wi. Dengan contoh nganggo pakaian anyar kan biasanya pakaian anak capek, anak bandrole, wonten wi dilepas napa mboten? Niku tiang Indonesia, menawi tiang Yaman mboten lah. Tiang Yaman niku ketika nganggo pakaian anyar contoh sarung niku capek BHS ya sing nempel, atlas ya sing nempel.
Wadi Moria esi nempel, Sapiria esi nempel, gajah duduk, gajah kidang, gajah bola, ya esi nempel. Dalilnya apa? Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Ya, niku perintah saking Gusti Allah. Ketika kula panjenengan disukan nikmatan Allah Subhanahu wa taala supaya diceritakan terhadap orang-orang lain. Yang penting niatnya bukan pamer, bukan sombong. Ya, menceritakan tentang nikmat yang Allah berikan datang kula panjenengan. Niku yang pertama. Senang karena nopo sampun selesai menjalankan ibadah teng bulan Ramadan. Baik niku ibadah puasa, baik niku ibadah sholat tarawih, baik niku ibadah zakat fitrah. Alhamdulillah. Kemudian sedih, kenapa? Kok harus sedih? Ya sedih. Maaf, anu orang bulan sehingga bulan Ramadan wonten apa betul? Wonten apa betul? Wonten lagi. Bulan Ramadan begitu banyak keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maaf jujur mawon, jenengan bulan Ramadan karo bulan Syawal atau bulan Ramadan karo bulan Syaban ibadahnya saged tembung. Bulan Ramadan apa bulan Syawal? Bulan Ramadan lagi. Bulan Syaban apa bulan Ramadan? Bulan Ramadan. Kenapa? Karena bulan Ramadan dawuh Kanjeng Nabi, setan niku kabeh diikat dari Gusti Allah. Dicancang dari Gusti Allah, dilempar ke dasar lautan. Jadi orang setan sing ganggu menungsa itu boten wonten, tapi setan asli. Karena setan palsu nih. Karena setan yang berkepala hitam. Maaf, sifatnya setan itu apa? Sifatnya setan itu apa? Kerjaannya setan itu apa? Ganggu menungsa. Niku kerjaannya setan. Jadi pikirannya setan yang ganggu menungsa. Makanya di dalam Al-Quran itu disebutkan setan itu bukan hanya yang setan si orang wal mafruid kullu amin wa antum bikhair. Mohon maaf lahir batin, kok pilih ya selama kula didik lare-lare panjenengan mungkin kurang maksimal, mungkin kadang-kadang aman hukum lare panjenengan sehingga diubah orang gelem tani, kadang-kadang disiram ya. Nyuwun agune pangapunten sedaya kangge maslahat lare panjenengan ya. Sepindah malih nyuwun agune pangapunten dhateng kula panjenengan sedaya lan ingkang nomor kali kula nyuwun doa dhateng panjenengan, mudah-mudahan larene panjenengan sing silut mondok kang pesantren Al-Qur'an Zainuddin iki diberikan taufik, inayah, pertolongan, kesemangatan saking Allah Subhanahu wa taala sehingga putra-putri kula kalih teng pondok pesantren iki dadi putra-putri ingkang semangat mencari ilmu Allah, mencari ilmu Rasul sallallahu alaihi wasallam, semangat menghafalkan Al-Qur'an sehingga terwujudlah generasi-generasi Qur'ani yang soleh dan solehah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Wallahu yaqdim bi ibadil ghafirah bi walakum fi darajatil akhirah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kula aturaken dumateng beliau Syekhul Karim Muhammad Kiai Haji Lukman Hakim Al-Hafiz yang telah menyampaikan waidah hasanahnya. Semoga kita semua dapat mengambil apa yang beliau sampaikan. Untuk acara yang terakhir yaitu doa dan penutup yang pada kali ini akan disampaikan oleh beliau Kiai Haji Lukman Hakim. Banyak beliau semoga Allah Bismillah Muhammad. Guru beritakan malam ya, lebih tambah mantap. Penjemukan sebulan pimpinan Bu. Pak, penjemukan sebulan pimpinan. Sepakat nih? Sepakat? Kecuali dalam kondisi darurat ya.
kecuali dalam kondisi darurat. Wong kang fikih mau dalam darurat sing ora oleh dadi oleh. Ad-darurat itu tubihul mahdurat. Ya, penjemukan 1 bulan 1 anggur, iki anggur paham ya. Menawi. Kok kula ningali jenengan kok katon wingi kaya minggu-minggu mriki kok tak tinggal malih. Iki hukumane napa, Pak? Cinta. Apa hukumannya? Wis berarti ketika mriki berarti orang balik kan situ ya. Ya, sisa jen mondok sepakat. Ya. Misalkan kula ningali misalkan bapakne sifulan minggu-minggu kaya ketinggal kok iki kantor malih. Oh, berarti kula nyuruh satpam, pas satpam niku bapakne niku kayane wingi mriki. Ayo dicekel gon mondok bareng karo anake. Setuju. Alhamdulillah. Hai, jempol kalau ada setuju jempol itu. Setuju. Ya, mau digolek itu. Ya misalkan bapak kali boleh sekali gon mondok. Setuju. Karena kados iki, Pak. Kula kadang-kadang ya mungkin panjenengan cakep nih. Mungkin jarak setengah jam apa seperempat jam. Melasi kadang-kadang kula ningali sing larane tebih-tebih, kadang 2 bulan 3 bulan ora ditiliki. Ya. Paham kesinian nih. Ya, arane bocah ya kesinian nih. Mana ibune mene melas. Ya, kulone ya melas. Tapi sedaya kalau kula sampaikan peraturan niki semata-mata niku kangge larene panjenengan. Ya, itu sudah diatur minggu pertama santri putra, minggu kedua santri put. Ya, dieling-eling. Minggu pertama santri putra, minggu kedua santri put. Berarti anggar panjenengan kok tekane orang minggu Senin ya cekel ya dari sapame. Nopo malih ngapunten. Kadang-kadang kula ningali ya wonten wali santri waktune lagi setoran hafalan wong tuane tekan. Atau waktune lagi sholat jamaah azan niku wong tuane tekan. Ana sing pinter, Pak. Pinter cerdas. Jadi apel-apelin sholat Jumatan mriki. Ya, melu sholat Jumat, para sholat Jumat, akhirnya sekalian niliki lawannya bisa setiap Jumat loh. Ya, bisa setiap Jumat. Jadi sepindah malih ya penjemukan santri supaya seminggu sepindah. Ya, sebentar maaf. Cacah setuju. Niku mau kodi. Maaf, jangan paham anak jadi anak kodi ini. Setuju seminggu sekali. Nopo malih dalam ilmu nahwu anak istilah badal bola. Berarti mau badal bola itu keceplos. Padahal adilnya seminggu sekali. Sepisan ya, sebulan sepisan. Malah kula toleransi kali larane panjenengan ya kan? Larane panjenengan badhe dijak bakso teng napa rudal apa granat apa napa sing penting izin kali ustaz napa ustazae. Terus saderenge napa zuhur atau zuhur maksimal niku sampun langsung. Ya. Jadi boten jenengan mriki terus larane panjenengan boten asal sing penting ngabari. Sing penting ngabari. Ya, sepindah kali. Sebulan berapa kali? 1 kali. Ya, sebulan satu kali. Sepindah malih sedaya niku kula atur, kita atur niku kangge maslahat putra-putri panjenengan. Mudah-mudahan napa ingkang kula kaliyan cita-citakan diberi kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala ala hadiniyah wa ala kulli sholihin ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اجعل جمع هذا جمعا مرحوما وتفرقا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما يا من يسر في العسير يسر عليك كل عسير وتيسير العسير عليك يسير يا من لا يهتدي بين تفسير حاجة بينك كثير وأنت عالم بها بصير. جعلنا الله وإياكم من العائدين والمغفورين والمقبولين. تقبل الله منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتسبيحنا وتهليلنا
wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Surah Al-Fatihah. Terima kasih atas baca dan disampaikannya doa akhir, maka berakhir pula pertemuan kita pada kali ini, itu dalam acara peringatan halal bihalal Pondok Pesantren Al-Quran Zainuddin 1444 Hijriah. Saya selaku Wasimul Awqat atau pembawa acara mohon agung pangapunten barangkali. Areal parkir yang disediakan oleh Pondok Pesantren Zainuddin untuk para keluarga dari famili sebagai wali murid yang telah menjenguk anak-anak didiknya yang dititipkan di Pondok Pesantren Zainuddin. Dan ini juga pondok pesantren difasilitasi yaitu dengan Alfamart untuk mudah pembelanjaannya dan mudah dalam pengawasannya. Dan ini masjid Pondok Pesantren Zainuddin. Nah, ini ada ruang santai yang disediakan oleh Alfamart, bisa untuk santai dari wali murid yang ingin menjenguk anaknya yang mondok di Zainuddin. Dan ternyata ini juga ada menu-menu dari pedagang yang belum dikoordinir oleh kantin sehingga masih bisa belanja bebas. Dan untuk menikmatinya rupanya ini ibu wali murid ini enak sekali ini. Coba lihat, wajahnya agak cantik juga rupanya ini. Oke. Tadi udah di situ ya. Oh iya, kayak kita kenal kayaknya gitu ya. Saya penasaran dia ada apanya kok dia diikutin terus ya. Nah, ini dengan ibu yang cantik lagi, mohon izin ibunda. Ibunda itu anak yang dititipkan di Pondok Pesantren Zainuddin itu kelas berapa, Bun? Kelas 7. Ibu mohon izin alamat dan nama ibu, nama siapa, alamat dari mana? Siti Fatimah. Siti Fatimah, subhanallah, keluarga Rasulullah ini rupanya ya. Alamatnya mana, Bun? Alamatnya Desa Kepandean. Desa Kepandean. Luar biasa, pinter ya, lewat pinternya namanya Kepandean gitu ya. Itu kalau Kepandean itu ikutnya Kabupaten Tegal, Bun. Kabupaten Tegal. Subhanallah. Anak bunda di sini itu putra atau putri, Bun? Putri. Oh, namanya siapa ini? Namanya Ajeng Viharawati. Namanya Ajeng Viharawati. Ini namanya Ajeng itu luar biasa sebagai orang yang terdepan. Cuman di sini kok mihara ya, Bu ya? Apa sudah ada titipan yang di wihara atau mihara? Bukan, Ajeng Viharawati. Wiherawati. Dwi. Jadi kalimatnya ini ternyata Dwi Erawati, bukan Wiharawati gitu ya. Iya. Oke, biasa supaya tidak terlalu tegang gitu. Yang mana ini? Ini yang mana nih anaknya nih? Oh, ini. Oh, ini putrinya Ibu dan ini bapaknya. Mohon diperkenalkan Pak, mohon izin dengan Bapak siapa? Bapak Mudi sebagai wali murid dari nama putrinya ya? Namanya siapa putrinya tadi? Ajeng Dwi Erawati. Mohon diperkenalkan namanya siapa, Neng? Biasa. Karena namanya santri itu memang harus menjaga aurat, artinya menjaga malu. Ya, bagus. Apalagi reporternya agak unik. Ya. Oke, dan ini mungkin bunda yang di tengah, mohon izin dengan nama bunda siapa? Bunda Suswatu, silahkan minum dulu, Bun. Nah, ini dengan Mas gantengnya ini sebagai wali murid atau sebagai kakak? Oh, kakaknya. Ini berarti family nih, rentetan semuanya nih. Subhanallah, luar biasa. Saya sebagai reporter yang suka bergaul dan dimana-mana dengan eksisnya
Apabila saya ada salah-salah tutur kata dan dengan liputan-liputan yang suka kocak, saya pribadi dan tim keluarga besar mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Oke, terima kasih. Memang Mbak Sokora.